Halo, salam sejarah. Bertemu lagi dengan Pak Niko. Kali ini saya tidak bicara sejarah masa yang lalu banget, tapi saya akan bicarakan terkait yang baru saja terjadi, tapi sudah menjadi sejarah ya. Pertandingan final antara Indonesia dan Thailand. Mengapa kita bisa kalah? Ya. Mengapa kita bisa kalah dengan agregat 6-2? Tentunya banyak faktor ya. Nah, tapi kita ingat juga ya, jangan meng-underestimate tim yang sekarang. Tentunya ini tim yang punya harapan saat ini maupun ke depan tentunya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya karena prestasi terakhir kita di tingkat senior itu sudah lama sekali. Terakhir kita juara SEA Games ya di Manila tahun 1991. Dan itu sudah 30 tahun yang lalu. Sebagian kita belum lahir. Saya kalau lihat dari muka juga belum lahir waktu itu. Jadi kenangannya sudah sangat lama, sejarahnya sudah sangat lama sekali. Di AFF yang dulunya Tiger Cup. Nah, ini ada yang sebagian juga nggak ya bahwa dulu AFF itu Tiger Cup. Ya nonton AFF sambil ada pegangan yang lain ya. Jadi itu menarik. Nah, tim yang tadinya digadang-gadang tidak lolos grup justru akhirnya berhasil jadi juara grup. Kita bisa melampaui lawan-lawan kita waktu itu dengan hasil yang sangat baik. Meskipun kita bisa menahan draw kandidat juara waktu itu yaitu Vietnam yang lagi ganas-ganasnya ya di Asia Tenggara ya. Selama beberapa tahun sulit dikalahkan oleh tim Asia Tenggara lainnya. Sejak dilatih oleh pelatih Korea yang lain, bukan pelatih kita yang baru yaitu STY. STY waktu itu lagi ngelatih Piala Dunia Korsel ya. Jadi belum mikirin tim Indonesia waktu itu. Tapi ya menarik. 2 hari leg yang terjadi, saya lihat kita banyak peningkatan. Yang pertama, kenapa kita kalah di final leg pertama? Kalau menurut saya, bukan menurut STY ya, karena saya bukan STY, bukan juga STW. Tapi menurut saya adalah waktu itu memang tim kita adalah tim muda yang maju. Tim muda yang maju sehingga waktu final ya tim muda ini memang ya bisa dibilang pengalaman masuk final untuk pertama kali sebagai pemain muda yang sudah main di tingkat senior dan jumlahnya cukup banyak itu sangat mempengaruhi mental. Saya yakin waktu itu sebagian pemain muda kita bahkan yang cukup senior itu mulai berat-berat ya melangkah final. Berat apalagi setelah Thailand berhasil mencetak gol pertama di babak pertama. Sebenarnya permainan babak pertama itu sudah cukup baik. Tapi ya kita diserang terus. Tapi di babak kedua ya Thailand berhasil memporak-porandakan sedikit ya pertahanan kita. Karena apa? Karena ya mulai tidak kuat. Mulai tidak kuatnya bukan karena kesalahan juga sebetulnya, tapi lebih pada bagaimana waktu itu saya pikir ya back senior kita Fahrudin itu ditarik, digantikan oleh Elkan Bagot kalau tidak salah. Bukan Elkan Bagotnya yang kurang baik, tapi memang waktu itu di kelas final kita perlu pemain senior di belakang yang bisa mengarahkan adik-adiknya lah, bisa dibilang seperti itu. Begitu kehilangan Fahrudin memang agak kocar-kacir ya, bukan karena skill, tapi ya tadi terkait dengan senior dan pengalaman Fahrudin. Meskipun di final 2016 mungkin ada pengalaman buruk, tapi kita akui Thailand pun waktu tahun 2016 itu sulit membobol gawang kita. Kita menang di leg pertama dan kalah di leg kedua. Ada kesalahan-kesalahan tentunya. Dan juga ini yang menjadi apa ya? Beratnya di kita biasanya. Biasanya pemain-pemain lawan itu baik di tingkat ASEAN yang bagi yang sudah mahir-mahir ya, dan misalnya Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand itu mereka tahu banget mental kita sering digedor-gedor sama mereka, dijatuhkan di segala macam cara. Apalagi kalau kita bertanding lawan negara-negara lain ya, misalnya di Timur Tengah dan sebagainya. Kita tentu ingat ya waktu kita
terakhir tuh gagal lolos ke babak selanjutnya di Asian Games 2018 waktu kita tuan rumah. Bagaimana kejadian pertandingan terakhir itu. Padahal saya pikir sih kita cukup baik di pertandingan tersebut, tapinya kalahnya ya secara dramatis juga. Nah, kita kembali ke 2020 yang diselenggarakan 2021 dan 2022. Permainan kita leg pertama ya setelah ditariknya Fahrudin, terusnya juga sayangnya pertukarannya juga kurang tepat. Elkan saya pikir bisa masuk saja, tapi yang ditarik mungkin bukan Fahrudin waktu itu, mungkin Rido, karena Fahrudin dan Elkan juga sudah terbukti cukup baik ya di pertandingan. Ada pertandingan yang mereka juga berduet di belakang. Terusnya ya Ricky Kambuaya, sang man of the match leg kedua itu ditarik juga waktu itu. Padahal saya pikir Ricky Kambuaya waktu itu masih cukup baik ya di leg pertama. Ya digantikan Egy. Egy bukannya kurang bagus, Egy sangat bagus. Tapi mungkin switch playernya itu bukan Ricky ditarik dan digantikan oleh Egy. Ya tentulah STY dan tim coachnya udah jauh lebih keren dan tahu di belakangnya kenapa terjadi seperti itu. Tapi menurut saya kita sulit ya, tidak ada pemimpin di belakang, terusnya di tengah salah satu pemimpinnya juga itu ditarik. Jadi leadership penting. Jadi sinilah pertandingan sepak bola itu, apalagi sudah tingkat final, saya yakin sekali itu perlu leaders. Memang yang kurang, apalagi sangat kurang itu menurut saya di depan. Kita punya 3 striker yang sayangnya 2 striker kita memang belum berhasil mencetak gol selama turnamen AFF sejak penyisihan semifinal sampai final. Nah, yang bisa mencetak gol hanya Ezra Walian. Nah, itu 2 gol. Sayangnya di final leg kedua Ezra tidak dimainkan sama sekali. Saya pikir Ezra bisa punya kemampuan untuk menarik pemain lawan. Nah, di final leg kedua kemarin keren banget. Pertandingan babak pertama itu luar biasa ya. Kita bisa lihat tuh Ramai Rumakik dari sisi kiri, terusnya ke Witan, terusnya ke Ricky Kambuaya dan Mensut, dan gol. Luar biasa, kita bisa mengagetkan Thailand dan kita punya harapan bisa paling tidak bisa menyamakan agregat ya, jadi 4-4. Tapi ya malang tidak dapat diraih. Babak kedua Thailand langsung bangkit. Dan karena ada kesalahan kita juga, sebenarnya 2 gol langsung bersarang di gawang kita. Meskipun Egy Maulana menunjukkan kelasnya bersama Witan, itu bisa memporak-porandakan sedikit, menyobek. Akhirnya kita bisa menyamakan kedudukan 2-2. Ini skor yang hampir sama dengan kejadian di pra Piala Dunia ya. Kita bisa menahan Thailand. Jadi 3 pertemuan terakhir tim nasional kita sudah mampu 2 kali menahan Thailand dan 1 kali kalah. Tim ini punya masa depan, tim ini punya kekuatan, tinggal ditambahin sedikit-sedikit sehingga mereka betul-betul kuat dan betul-betul bisa mengimbangi tim ASEAN lainnya bahkan di tingkat yang lebih tinggi. Salam sejarah.